warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Lailatul Hikmah dengan NIM 175102001 dari kelas analisis sekuritas H yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Nanang Khairuddin, SEMM. Di sini, sebelum saya membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap indeks harga saham, perlu diketahui apa sih pengertian indeks harga saham? Nah, secara sederhana, indeks harga adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dibandingkan dengan suatu peristiwa lainnya. Dan pengertian indeks harga saham adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Apakah harga saham itu mengalami kenaikan atau penurunan dari suatu waktu tertentu. Indeks harga saham sebagai indikator perdagangan saham yang disusun dengan satu formula tertentu yang berlangsung di bursa efek. Indeks sendiri berfungsi sebagai indikator tren pasar, yang artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau sedang lesu. Dan dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, ataukah sedang naik, atau stabil, atau bahkan turun. Dan pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, mempertahankan, atau bahkan membeli satu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak naik turun dalam hitungan waktu yang cepat pula. Dan di sini saya akan mencoba memberi beberapa pengertian tentang macam-macam indeks harga saham. Yang pertama adalah indeks individual. Indeks individual adalah indeks yang menggambarkan harga dari masing-masing saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah indeks harga saham sektoral. Indeks harga saham sektoral adalah indeks harga saham yang menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk ke dalam masing-masing sektor. Tiga adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat adalah indeks LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks yang terdiri dari 45 perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria tertentu, dan dalam 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam indeks LQ45 tersebut. Yang kelima adalah indeks syariah. Indeks syariah adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang termasuk kriteria syariah dengan pertimbangan kapitalisasi pasar dan likuiditas. Dan saham-saham yang termasuk ke dalam indeks syariah ialah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Yang keenam adalah indeks papan utama. Indeks papan utama adalah indeks yang terdiri dari saham-saham perusahaan yang tercantum pada indeks papan utama. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian indeks harga saham dan macam-macam indeks harga saham, mari kita lanjutkan dengan membahas apa sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap indeks harga saham. Sejak pertama kali ditemukan kasus penderita COVID-19 di Indonesia, pasar modal Indonesia porak-poranda. Para regulator berupaya keras dengan mengeluarkan beberapa kebijakan
tapi tetap saja tak mampu menahan keruntuhan indeks harga saham gabungan. Dan pada tanggal 19 Maret 2020, pertama kali Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif COVID-19. Dan pada hari itu, IHSG ditutup 91 poin atau 1,67% ke level 5.361. Dan dengan masuknya berita COVID-19 atau virus corona ke Indonesia, langsung menjangkit pasar modal. IHSG sebelumnya dalam tren penurunan yang juga dipengaruhi sentimen negatif dari virus corona yang menyebar begitu cepat di negara Cina. Sebagai negara yang mempunyai ekonomi yang cukup besar, Cina tentunya memberikan pengaruh signifikan terhadap ekonomi global atau ekonomi dunia. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Pengaruh terhadap pasar modal semakin besar, sehingga IHSG semakin merosot dengan penurunan yang cukup parah. Dan pada perdagangan tanggal 9 Maret 2020, IHSG ditutup turun hingga 6,5% ke level 5.136. Itu adalah kejadian yang sangat langka. IHSG bisa turun hingga sampai begitu dalam, kecuali memang dalam keadaan serius seperti krisis ekonomi. Jika saat ini kita lihat dari liputan6.com, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Kamis pekan ini. Sepanjang perdagangan, IHSG berada di zona hijau. Pada penutupan perdagangan saham Kamis 9 April 2020, IHSG ditutup menguat 22,38 poin atau 6,48% ke posisi 4.649,07. Sementara itu, saham LQ45 juga menguat 0,33% ke posisi 700,06. Sebanyak 203 saham menguat dan mendorong IHSG atau indeks harga saham gabungan ke zona hijau. Sementara 190 saham melemah dan 137 diam di tempat. Dan dari 10 saham pembentuk IHSG, hanya 2 sektor yang berada di zona merah, yaitu sektor perdagangan yang turun 0,54% dan sektor keuangan yang turun 0,52%. Sedangkan sektor yang menguat dipimpin oleh sektor aneka industri dengan naik 4,49%. Kemudian disusul dengan sektor barang konsumsi dengan naik 2,1% dan sektor manufaktur yang menguat pada nilai 1,82%. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya pandemi COVID-19 berpengaruh kepada indeks harga saham. Pada awal terjadinya pandemi COVID-19 membawa dampak buruk terhadap indeks harga saham. Dengan berjalannya waktu, hingga saat ini indeks harga saham semakin menguat dan sudah berada di zona hijau. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat.